Recording in progress. Silahkan yang di Zoom juga silahkan. Dan untuk pekan besok itu kita UTS ya kalau dilihat kemarin yang dikirim ya. Iya, sudah. Jadi Seadanya. nanti paling uh, yang di sini nanti anak printkan ya. Jadi printkan kemudian yang di rumah nanti kemudian anak kirim PDF-nya lewat di grup saja, kemudian nanti bisa dikerjakan di rumah seperti itu. Karena kalau Anda masukin ke Google Form gitu ya, nanti teman-teman harus nulis bahasa Arab dengan laptopnya atau dengan HP-nya, agak menyulitkan kan gitu. Tapi kalau misalkan yang di rumah itu nanti bisa langsung ditulis tangan, kemudian nanti bisa kemudian langsung difotokan, dikirimkan lewat foto juga bisa seperti itu. Jadi gampangnya demikian itu. Karena kayaknya agak berat kalau suruh nulis dengan itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nanti mungkin ada murojaahnya nih. Ya kita akan ada murojaahnya supaya kemudian nanti teman-teman bisa belajar kembali apa yang sudah diajarkan, mengingat kembali apa yang sudah diajarkan. Tapi sudah lumayan kita mulai, teman-teman. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Sabtu ini dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa Arab yaitu Durusul Lughah dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan sebagaimana kalender akademik yang sudah dikirim oleh admin, bahwasanya pekan depan kita akan UTS. Soalnya alhamdulillah sudah Ana buat terdiri dari 25 soal. Ya, 25 soal itu 10 pilihan ganda, jadi tinggal coret-coret saja, silang-silang. Dan 15 itu ada esai, dan insya Allah soalnya tidak susah. Adapun soal atau pertanyaan-pertanyaannya, itu semuanya apa yang ada di kitab Durusul Lughah. Jadi adapun yang misalkan tambahan yang Anda sampaikan sebelumnya, maka itu tidak keluar ya, karena memang itu hanya tambahan saja. Adapun yang utama yang kita pelajari kan ada di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Jadi itu yang insya Allah akan keluar, insya Allah akan keluar di soalnya. Ya, materinya sampai yang hari ini kita bahas. Jadi kita bahas materi dulu sebentar, nanti kemudian kita murojaah. Kita ulang dari awal sampai akhir materi yang kita akan pelajari hari ini. Insya Allah soalnya mudah. Mungkin sekitar 10 menit teman-teman juga sudah selesai ya. Nah, rasa seperti itu kayaknya. Ya, nilainya 100 semua insya Allah. Ya, jadi jangan jangan pusing, jangan mikir yang macam-macam ya. Jangan mikir yang berlebihan karena sebenarnya ini bukan soal soal ujian kehidupan ini bukan. Ini soal biasa saja ya melihat evaluasi kepada kita semua baik kepada teman-teman yang belajar ataupun kepada anak yang mengajarkan. Ketika misalkan teman-teman sudah bisa maka anak akan merasa sangat senang. Tapi ketika kemudian ternyata ada yang kurang bisa, maka kemudian itu jadi bahan evaluasi untuk anak bagaimana kemudian kita bisa mengajarkannya lebih baik lagi sehingga kemudian bisa diterima dengan lebih baik ya penerimaannya sehingga teman-teman nanti lebih bisa lagi mengisi insya Allah. Tip kita lanjutkan kemarin itu kita sampai di mana teman-teman? Halaman berapa nih? 20, 25 ya. Di PDF 3? Oh 30, ya ya.
Nah, jadi di buku halaman 25, kalau yang di PDF, sampai sini ya, benar ya. Sampai sini. Ini sudah ya, kawin jumalan mufidah ini sudah. Nah, berarti tinggal yang ini, sahih at-tarkibat at-taliyah, benar? Yang latihan ke-6. Ya. Sahih artinya benarkan at-tarkibat susunan berikut. Nah, susunannya salah situ. Di situ susunannya salah. Contoh misalkan yang pertama al-qalamu at-talib. Nah, maka yang benar gimana? Harusnya qalamut Olivi. qalamut Olivi. qalamu at-talibi. Ya, ini adalah susunan yang benar. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya, teman-teman? Qalamu. Ya, kemudian at-talib ini sebagai mudhaf Mudhafun ilaih. ilaih. Ya, mudhafun ilaihi. Betul seperti itu. Qalamut talibi. Nah, artinya apa? Pulpennya Pulpen murid. pelajar itu Pulpennya pengajar. pelajar, betul. Nah, begitu juga dengan bintu Hamidun. Nah, ini salah. Yang nomor dua. Bintu Harusnya Ha. apa? Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Oke, bintu Hamidin. Kemudian Rakmus Salis Ismu Al-Walada. Ini salah juga. Yang benar adalah Ismul waladi. Ismul walad. Ismul Waladi. Nah, yang kita pastikan bahwa mudhaf ilaih itu selalu kasrah atau majrur ya. Untuk saat ini majrurnya dia dengan kasrah. Betul. Kemudian babus sayyaratu yang nomor 4. Tabayyarati. Roti. Nah, babus sayyarati. Kemudian yang ke nomor 5 ar-rasul Allahu. Jadi Rasulullah. Rasulullahi. Nah, betul, Rasulullahi. Dan kemudian yang selanjutnya Ibnun al-Mudarrisi. Darrisi. Ibnul Mudarrisi. Betul, Ibnul Mudarrisi. Taib ini adalah tarkib atau susunan untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Dibiasakan yang mudhaf itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Ya, jadi tidak beralif lam dan tidak boleh tanwin itu untuk mudhaf. Adapun untuk mudhaf ilaih maka boleh alif lam, boleh tanwin. Kalau dia sudah alif lam tidak mungkin tanwin, tapi kalau dia sudah tanwin ya tidak mungkin alif lam seperti itu. Jadi alif lam dan tanwin tidak akan bertemu. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah sudah bisa semua sepertinya untuk yang ini. Nah, kita masuk ke yang ketujuh. Teman-teman, dilihat di sini ada Muhammadun. Tetapi ketika ketambahan ya, maka dia berubah menjadi ya Muhammadu. Ya. Apa yang membedakan antara awal dengan yang di awal yang Muhammadun dengan ya Muhammadu? Tanwin dengan yang tidak bertanwin. Tidak. Dan kemudian ada huruf tambahan yaitu huruf Ya. ya. Apa fungsinya huruf ya, teman-teman? Sebagai panggilan atau nida ya, sebagai panggilan atau nida. Nah, ini namanya nida. Kalau bahasa Arab dikenal sebagai nida, artinya panggilan ya Muhammad atau bisa ya ayyuha. Nah, nanti untuk pembahasan nida itu sebenarnya panjang sekali, ya, agak panjang. Tapi untuk saat ini, setiap kata yang didahului oleh harfu nida, yaitu huruf ya, maka dia tidak boleh ditanwin. Maka sudah ada berapa kata yang tidak boleh ditanwin? Yang sudah kita pelajari. Pertama siapa? Perempuan. Nama perempuan itu. Nah, yang pertama nama perempuan. Nggak boleh ditanwin. Kemudian apalagi ada yang masih ingat nggak? Ya, ma'rifah. Yang ketambahan alif lam. Ketambahan alif lam. Kalau ketambahan alif lam nggak boleh ditanwin.
tanwin dia. Kemudian yang ketiga mudhof. Nah, ini mudhof. Mudhof tidak boleh tanwin. Nah, kemudian yang keempat apa? Ini tadi didahului Ya nih. huruf Ya. oleh huruf nida. Nah, ini empat hal ini yang tidak boleh ditanwin. Nah, nama perempuan, ketambahan alif lam, mudhof, didahului oleh huruf nida, maka ini tidak boleh ditanwin. Ya Muhammadu, ya Khalidu. Ustadzun jadi ya ustadzu. Waladun jadi ya waladu. Waladu. Nah, dan dia, teman-teman, kalau yang ini, maka kemudian dia sudah ma'rifah dengan sendirinya kalau sudah ketambahan huruf nida. Jadi ya, ya waladu, ya, wahai anak, itu kan sudah nida yang dimaksudkan seperti itu. Nah, ini dia beberapa hal yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya ada yang di sini Khalidun ya Khalidu, wahai Khalid. Ustadun ya ustadu, wahai ustad. Waladun ya walad. Nah, seperti itu. Tip, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ustadz yang Mm-mm. apa? Yang ada 3 itu Ustadz yang Ap- berkilan. Mudhof ilaihnya ada 3. Iya yang ada 3 apa? 3 kata itu Ustadz. 3 kata. Heeh. Iya yang tadi 3 kata itu kan 2 kata. Misalnya 2 kata, sekarang yang 3 kata. Ya, misalkan dikatakan, nah, contohnya di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ini apa? Enggak. Ini Maliki Yaumiddin. Ini mudhof ilaih. Ya, Malik raja. Dia idhofah kepada yaum. Ya, raja hari, yaum idhofah lagi kepada ad-din, pembalasan. Raja hari pembalasan. Nah, ini Malik ini mudhof. Yaumnya ini adalah mudhofun ilaihi. Tapi dia juga tidak putus sampai di sana. Karena kalau maliki yaumi saja, maka tidak akan, masih belum bisa kan gitu kan ya, belum lengkap katanya. Maka dia juga mudhof, dia membutuhkan kata setelahnya. Apa kata setelahnya? Adin. Maka dia mudhofun ilaihi. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Jadi tiga kata. Nah, ini paling banyak. Mudhof yang paling banyak. Mudhof yang paling banyak. Jadi kedudukannya yaum itu sebagai mudhof ilaih sama mudhof juga. Iya, jadi kalau kita bilang, kalau ini kenapa dia harokatnya kasroh semua? Karena maliknya memang dari awal sudah kasroh dia. Jadi kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki. Nah, Malik itu dia sebagai sifat buat Allah. Karena Allah dia majrur dengan kasroh itu yang lillahi itu kan alhamdulillahi kan kasroh, maka Malik karena dia mensifati Allah maka dia juga ikut kasroh. Nah, adapun yang selanjutnya ya memang kasroh karena dia mudhof, karena dia idhofah mudhofun ilaihi. Tapi kalau yang ini dia di awal ya boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasroh tergantung kedudukannya dalam sebuah kalimat. Tapi kata yang setelahnya yang ini maka dia otomatis jadi kasroh semua. Iya. Iya, yang kedua, yang ketiga dia kasroh, bakalan jadi kasroh seperti itu. Nah, apa tadi? Ada yang ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, dia mudhof ilaih ini. Tapi rata-rata kebanyakan jarang yang sampai 3 seperti ini. Ya, tapi kebanyakan itu dia
berapa? Dua saja. Tidak sampai tiga. Ya, tidak sampai tiga. Karena kalau tiga ini ya nyarinya susah juga. Nyarinya susah juga. Nah, untuk maliknya, untuk mudhof yang di awal ya dia tergantung. Bisa maliku, bisa malika, bisa maliki. Cuman karena memang karena dia bersambung dengan Allah dan Allah itu kasrah, maka dia dibaca maliki. Sedangkan kata selanjutnya otomatis dia mudhofun ilaih, ya maka dia menjadi majrur dengan kasroh. Nah, bagaimana dengan yang ini nih kalau kita i'rab, ya, kalau kita belajar nahwu nanti, yaumi mudhafun ilaihi majrurun bil kasroti. Nah, mudhaf ilaih yang dia majrur dengan kasroh. Tapi dibilang wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf, kata yang bersandar dengan apa? Ad-din. Nah, seperti itu. Nanti ada keterangannya lebih lanjut lagi. Nah, ini ketika dia idhofah dengan tiga kata. Ya, kemarin sih rata-rata dua ya. Dan yang tadi kita contohkan itu ada Itu nanti dua kalau kata. ini masuk yang ini, yang pembahasan tiga ini. Insya Allah nanti kalau kita belajar, paling nanti anak tambahkan di ya kayak yang inilah. Ini juga belum selesai ya. Dari kemarin belum masuk buku tambahan yang anak berikan ya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa ditambahkan. Kita baru kemarin baru pengenalan fiil dulu. Nah, tahu-tahu udah UTS aja ya. Iya, kayaknya perasaan belum lama deh. Baru, tahu-tahu udah 10 kali pertemuan saja. Insya Allah ya, tidak terasa waktunya. Tapi Ana harap pertemuan ini teman-teman di sini semua bisa mengambil manfaat lah dari Insya Allah. belajar bahasa Arab ini, pembelajaran bahasa Arab ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil manfaat. Nah, karena memang kalau bukan kita siapa lagi ya, yang mau mempelajari bahasa Al-Qur'an. Nah, sedangkan semua itu sekarang lebih banyak pakai bahasa Arab. Tip. Nah, ini kita kerjakan latihannya, berarti kita baca bersama-sama. Ya, teman-teman silahkan dibaca. Yang di rumah juga dibaca. Anak lingkari, nanti teman-teman baca. Apa ini? Ya Ali. Ya Aliyu, betul. Yang kedua, Aliyu. Bas. ya Abbasu. Ya Oke, kemudian Abbasu. yang ketiga, Syekhun. Ya, karena dia nggak ada Syekhun. huruf ya kan ya. Kemudian yang keempat, ya Syekhu. Kemudian yang Ya kelima, ya Syaihu. Roj. Ini kayaknya yang di Rojulu. Ya rojulu. ya Rojulu. Kemudian ya Sirun. Nah, Yasirun. ini nama orang. Yasirun. Bukan. Ya Sirun. Yasirun. Nah, Oh, Iya, Yasirun. ya, Yasir. ya Sirun. Kalau mau itu. Tapi kalau ini ya Sirun ya. Ini nama orang. Tip. Kemudian lanjut. Ya Ammaru. Tip. Ya Kemudian Ammaru. lanjut. Ya Ammaru. Duktur. Iya. Turun. Turun. Duktuarun. Dukturun. Kemudian ya Duktur. Ya Duktur. Ya dukturu. Duktur. Duktur bukan dokter ya. Doktor. Ini. Nah, ini semua ada huruf ya-nya, ini huruf nida, maka dia ketika ditambahkan huruf ya, maka tidak diperbolehkan bagi kata setelahnya itu tanwin. Nah, tetapi, nah, teman-teman perlu perhatikan, kalau dia, kalau dia misalkan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, seperti misalkan Abdullah, ini kan mudhof dan mudhof ilaih, Abdullahi, kan gitu ya. Maka kalau dia nida, ya, dia ditambahkan huruf ya, maka menjadi ya Abdullah. Nah, ya Abdullahi. Nah,
hurufnya yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah. Rasulullah maka menjadi Ah, ya Ya Rasulullah. Rasulullah. Nah, jadi ada perbedaan hukum Rasul. antara ya isim yang tidak mudhof dengan isim yang mudhof. Kalau isim yang mudhof dia mudhofnya nanti berubah menjadi mansub atau berubah menjadi fathah. Sedangkan kalau yang tidak atau nama orang biasa seperti ini, maka dia hanya dihilangkan huruf tanwinnya saja. Yeay, huruf tanwinnya saja. Tip, jadi demikian. Nanti kalau yang Abdullah ya Rasulullah, insya Allah kita akan lanjut. Itu ada pembelajarannya lebih lanjut sepertinya. Nah, tip Iqra al-misal al-ati summa kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwar at-taliyah. Misalkan ini kita diminta untuk membaca ya, kemudian berikan as'ilah. Apa as'ilah? Pertanyaan. Pertanyaan seperti yang ada pada contoh yang menunjukkan ila suwar ke gambar berikut. Nah, ini misalkan ada gambar apa ini? Ya, Buku. kitabun ya kan gambar buku. Maka menjadi kitabu man hada. Apa kitabu man hada artinya? Kitab Kita siapa? Kitab siapa ini? Oke. Kenapa bukan kitabun? buku siapa ini? Nah, mudhof kepada mana? Kepada apa? Kepada man. Mantan. Kepada man. Makanya dia tidak dibaca kitabun tapi kitabuman. Ya. Buku siapa? Mudah. Ini buku siapa ini? Hada kitabu ustadzin. Ini bukunya ustadz kalau misalkan ada jawabannya. Tapi ini memang tidak diminta untuk jawaban, hanya sekedar pertanyaan. Nah, kemudian di situ itu nomor satu ya. Jadi tinggal diidofahkan kepada man. Man ini juga bukan, kan kemarin kita belajar huruf, isim, huruf, dan apa yang kita pelajari. Jadi bahasa Arab apa? Ada tiga, isim, fiil, dan dan huruf. Nah, teman-teman, man ini, man ini dia itu isim. Namanya adalah ismu istifham. Ya, isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya. Maka kitabuman ini dia sudah menjadi mudhof. Ini isim, ini ketemu isim. Maka dia menjadi mudhof dan mudhofun ilaihi. Nah, mudhof dan mudhofun ilaihi. Tip, tinggal kita lihat sekarang isim istifham. istifham. Isim istifham. Apa istifham? Pertanyaan. Isim yang Pertanyaan. digunakan untuk bertanya. Ada man, ada ma, gitu. Itu kan Mana? man, anta. Kalau A memang dia huruf. Kalau dia huruf, jadi ada isim istifham, ada huruf istifham. Nah, yang jadi masalah teman-teman antara huruf dengan isim itu bingung kan gitu ya, masih bingung membedakan karena masih sama. Nah, nggak apa-apa. Memang Anda juga sampai sekarang kadang-kadang bingung gitu. Karena memang itu adalah simai. Simai itu adalah pengetahuan yang kita ambil dari orang Arab. Langsung. Tanpa ada kaidahnya. Jadi dia ada sesuatu yang tidak bisa dibuat kaidah. Kenapa tidak bisa dibuat kaidah? Karena memang bahasa Arab itu datang duluan sebelum ada kaidah gitu. Jadi kaidah itu baru dibuat. Ya. Gitu kan? Kaidah itu baru dibuat setelah bahasa Arab itu ada. Gitu. Makanya kemudian ada istisnaiyah. Ada pengecualian. Dan di setiap ilmu itu pasti ada pengecualian. Nah ini kita nggak usah bingung dulu. Ya, terlalu
ke rumit kalau yang demikian itu ya. Kita tidak perlu memikirkan hal tersebut. Tapi kalau A itu huruf, ma itu isim gitu. Nanti dengan berjalannya waktu juga akan ya karena udah keseringan insya Allah akan bisa membedakan mana huruf istifham, mana isim istifham. Biasanya seperti itu. Ya, karena memang kalau baru belajar jadi banyak yang kayaknya, wih banyak banget nih. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya nggak usah dibuat seperti itu. Kita bikin yang simple saja dulu. Yang diajarkan Ustadz baru ini ya udah gitu. Jangan mikir yang berat-berat. Karena kalau mikir berat-berat ya belum diajarkan, kita nyari sendiri belum tentu ketemu. Nah, Taib, silakan ditulis terlebih dahulu. Ini ada buku, ada pulpen, ada baju, ada rumah, ada tempat tidur. Nah, itu ditulis seperti itu. Silakan ditulis dulu. Ya, kalau pulpen apa dia disuruh bikin pertanyaan sebagaimana yang ada di atas. Kita buman hada berarti kalau kalau misalkan pulpen apa? Yang Manhadanya tetap. Manhadanya tetap. Jadi Mm-mm. isim ininya doang ya, depan. Iya, Nah, depan. depannya doang, suarnya doang. Ini pulpen, kemudian ada baju, kemudian ada rumah dan ada memang ranjang. Nah, teman-teman saja. buat tulis kira-kira apa tuh? Kalau misalkan meja, nah, Ana bilang meja apa? Maktabun. Maka kita bilang maktabu man hadza. Mega. Gitu. Meja siapa? Ini. Meja milik siapa? Ini kan gitu artinya. Nah, ini ada gambar pulpen, apa baju, rumah dan ranjang. Nah, silahkan. Apa tuh bahasa Arabnya? Diisi terlebih dahulu. Jadi yang baru nggak ada gambar. Eh, nggak ada gambar? Iya, Sudah Ustaz. tulisnya apa? Grafik namanya ada. Kan nggak ada gambar dia. Gambar sendiri. Oh, gambar sendiri. Oh, lihat di sini, lihat di sini. Kita pamah pulpen sebenarnya nggak ada. Oh gitu, nggak ada. Iya, iya, iya. Wah, itu emang ini ininya beda-beda, apa namanya? Cetakannya itu. Kita juga nggak bisa ini, cetakannya beda-beda. Bahkan kadang-kadang ada isinya yang di sini Inggris, yang di sini Faransa, Injilizia, ini Faransa gitu jadinya. Ada perbedaan. Tapi yang di rumah, tafadhol, silakan. Tadi katanya ada yang sudah. Yang pulpen ya? Pulpen apa berarti? Sudah Ustaz. Iya, Qalamu silakan. man Qalamu hadza. qalamu man Mumtaz. hadza Qalamu man hadza. Oke. Kemudian yang Qomi kemeja. Qomisu qamisu Qomisu man man hadza hadza. Komisuman hadza. Jadi tidak boleh komisun. Nah, tapi harus komisuman hadza. Qomisu. Artinya, iya, komisu dengan tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhof kepada kata man. Mudah Kepada kata ketemu. man. Itu ya apa? Apa kemeja milik siapa ini? Kan seperti itu. Rumah, bagaimana rumah? Itu Baitu Nah, baitu man man hadza. hadza baitu man hadza. Oke, kemudian tempat tidur. Sariru sariru man sariru man hadza hadza. Sariru man hadza. Oke, sariru man hadza. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, teman-teman, selanjutnya ini yang 9. Ini bukan pengerjaan, ini sekedar tambahan ya. Ismun dan ibnun. Ya. Ismun dan ibnun. Ini adalah hamzatul wasl. Yang mana yang depannya ini. Ya, jadi yang seperti ini, ya, yang tidak ada hamzanya ini disebut dengan hamzatul Was. wasl. Jawasal. Hamzatul wasl. Wasali.
Hamzah wasal. Hamzah yang wasal. Apa wasal? Dari kata wasala, usul artinya nyambung, bersambung dia. Nyambung. Bersambung. Iya, nyambung, bersambung. Ya, Hamzatul wasal. Dia bersambung. Bagaimana? Sama dengan ibn, ini juga Hamzatul wasal. Bagaimana kemudian ketika di depan dia dibaca, ya. Tuktab wa tuntok. Kaidahnya tuktabu artinya ditulis, wa tuntoku dibaca. Ya, jadi di awal ketika hamzatul wasal itu di awal, maka ditulis dan dibaca. Ditulis dan dibaca. Ya. Jadi ditulis dan dibaca. Ditulis gimana? Ya. Seringnya hamzatul wasl itu harokatnya dia kasroh. Siap. Nah, Istimewa. kasroh. Jadi hamzatul wasl itu dia biasanya harokatnya kasroh. Lebih kebanyakannya kasroh sebenarnya. Tapi nanti bagaimana kemudian cara membacanya? Nah, itu sebenarnya ada kaidahnya lagi. Ya, ada kaidahnya. Apakah dia dibaca kasroh atau dhammah atau ya fathah seperti itu ada kaidahnya lagi. Tapi kita tidak lagi ke sana karena nanti pembahasannya cukup panjang, itu pembahasan imla nanti. Ya, dan kita kalau mau ngebahas imla, kita harus bahas yang sorofnya dulu gitu. Karena imla kalau nggak tahu sorof itu agak sulit nanti gitu. Maka Anda cuman membahas bahwa hamzatul wasl ini ditulis dan dibaca ketika di awal kalimat atau di awal kata seperti itu, ya. Jadi seperti ini ismun. Nah, dibaca itu ismun. Tetapi ketika di tengah, nah ini adalah contoh ketika hamzatul wasl di tengah, ya, baik ismun atau ibnun gitu. Ketika dia di tengah kan ada huruf wa. Nah, alif, sa, dan mim kan hurufnya itu ada di tengah. Maka dia ditulis dan tidak dibaca. Kalau di tengah, apa? Ditulis dan tidak dibaca. Ditulis dan tidak dibaca. Iya, ditulis dan tidak dibaca. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Tidak dibacanya saja, kebalikannya. Nah, kita misalkan, Anda contohkan cara membacanya dulu. Ismul. Nah, ismul. Dibaca tuh ya. Dengan harokatnya kasroh. Ismul waladi Muhammadun. Wasmu. Dibaca nggak tadi alifnya? Wasmu. Tidak dibaca. Makanya ditulis dan tidak dibaca. Wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Dibaca nggak? Tadi ismunya. Kalau di depan berarti kalau di tengah dibaca nggak? Tidak. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi Enggak. setiap hamzah wasal ketika dia di awal kata, maka dia dibaca. Tapi kalau di tengah-tengah, maka tidak dibaca. Bagaimana kemudian kalau misalkan kita putus? Misalkan ismul waladi Muhammadun wa. Nah, habis itu ada jeda, maka boleh dibaca wa ismu. Jadi ada jeda, harus ada jeda. Kalau tidak ada jeda, maka harus tidak dibaca. Tapi kalau dia ada jeda, maka boleh dibaca, boleh tidak. Karena dia dianggap sebagai awal kata lagi nanti. Kalau ada jeda, di huruf wa-nya nih di jeda nih. Maka kemudian dianggap sebagai awal kata lagi. Tip, bisa dipahami untuk hamzatul wasl? Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau di awal dia dibaca, ya kalau ditulis sudah. Tapi ada yang tidak ditulis, iya. Tapi itu kaidahnya, kaidah penulisan Al-Quran. Contohnya Bismillah. Bismillah itu kan asalnya ada hamzatul wasl. Itu ba dengan isim.
di hamzah ba, kemudian bismillah. Kan gini kan? Tapi tulisannya bagaimana? Apakah tulisannya begini? Bismillah gabung ba dengan alifnya. Ternyata tulisan bismillah itu alifnya atau hamzatul wasalnya dibuang. Coba tulisannya bagaimana? Begini. Disambung. Mana hamzatul wasalnya? Hilang. Nah, itu untuk penulisan Al-Quran, dia punya kaidah yang berbeda. Utamanya yang Utsmaniyah. Ya. Makanya disebut mushafnya Utsmani. Karena dia punya kaidah berbeda dengan kaidah penulisan. Nanti kita lihat kaidahnya itu banyak yang lumayan berbeda. Dan itu kita pelajari di Imla itu. Ada pelajaran sendiri. Ada pelajaran sendiri ya mengenai penulisan, bentuk-bentuk penulisan dalam bahasa Arab. Tapi ya belumlah. Nanti kita lanjutin itu. Sekarang hanya sebagian-sebagian saja yang kita ambil kaidahnya. Kita ambil sebagian-sebagian saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di rumah? Yang baris ketiga Ibnu Khalid di situ kan madrasah di sini tuh fil Madinah. Oh, nggak apa-apa. Apa Di situ fil Madinah, di buku, di sini fil madrasah. Sama saja. Apa coba? Ibnu Khalidin fil madrasati atau ganti Ibnu Khalidin fil Madinati gitu kan? Kalau yang di buku fil Madinah. Gimana? Ada perbedaannya ada di mana? Di artinya saja. Kalau Ibnu Khalidin fil madrasah artinya gimana? Anaknya Khalid di sekolah kalau ngikutin yang ini. Tapi kalau di fil Madinah, mana Madinah? Madinah. Kota. Iya, kota. Fil Madinah di kota. Nah, Madinah itu punya dua arti. Imma artinya kota atau artinya Madinahnya Nabi. Ya, Madinah kan kok Madinah kan namanya Madinah. Ya, maka tergantung lihat kondisinya. Kalau fil Madinah emang benar-benar di Madinah sana Madinah Munawwarah di mana Madinah Munawwarah ya. Nah, di Madinatul Munawwarah ya nggak apa-apa gitu kan. Maka tergantung kondisinya. Fil Madinah di kota atau fil Madinah di nama kota. Baik, kita baca bersama-sama yang di sini. Nomor 1, Ismul waladi Muhammadun. Ismu. Waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Wasmu binti Zainab. Ya, Zainabu tidak boleh ditanwin karena nama perempuan. perempuan. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismu mudarrisi Hamidun. Hamidun. Masmul mudiri. Masmul Nah, siapa nama mudir? Nah, kenapa pakainya ma tidak man? Katanya siapa tadi artinya? Oh, Man buat orang, padahal kan man buat orang. Kalau ma itu buat selain manusia. Kalau man itu untuk yang akil kan kita kemarin bahas ya. Kalau ma itu untuk ghairi akil. Tapi ini kenapa pakai ma? Karena yang dimaksud bukan mudirnya tapi isimnya. Isim kan nggak berakal. Nama kan nggak berakal kan gitu. Nama kan digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal gitu. Kalau mudirnya berakal, tapi namanya kan iya, tidak masuk ke dalam berakal atau tidak berakal. Makanya dia pakai masmu, tidak man. Nah, kalau man lebih ke yang berakal. Tapi isim kan tidak punya akal. Nama itu kan tidak punya akal. Gitu. nggak punya. Mm-mm. Itu kadang ada pertanyaan begitu. Jadi sebelum ditanya, Anda sudah harus siapkan jawaban. Kenapa kok pakainya mazat? Kenapa nggak pakai man kan gitu? Katanya artinya siapa kan siapa? Kenapa pakainya ma gitu? Kadang ada yang sampai ke sana gitu pikirannya tuh.
Kadang dibaca-baca, oh iya begini ya, kenapa ya? Nah, gitu. Kadang-kadang membuat bingung. Nah, karena yang diambil adalah isimnya. Isim kan tidak berakal. Tapi kalau orangnya berakal, man anta kan ditunjukkan kepada kamu gitu kan. Dan kamu itu manusia berakal. Tapi kalau isim nama kan tidak berakal. Karena bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya. Tapi kita baca lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati atau fil madinati. Tergantung teman-teman. Kitabnya apa. Tapi tafadhal ikra. Ibnu Khalidin fil Khalidin Madinati. Khalidin madrasati. Boleh madrasah, boleh Madinah sesuai dengan yang di buku. Kalau di buku Madinah, tafadhal dibaca Madinah. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Jami'ati. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Al-Mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri. Nah ini kalau kita baca memang rada ini ya. Aina ibnul mudiri. Nyambung, karena dia nyambung. Nah, kalau mau baca ya seperti itu memang. Dan orang Arab kalau baca itu kan cepat. Kalau yang benar-benar dia ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya pelan, santai. Tapi kebanyakan orang Arab kalau ngomong cepat dia. Dia ngomongnya cepat gitu. Jadi kan nyambung-nyambung seperti ini ya memang sudah kaidahnya dia. Nah ini teman-teman. Iqra mayali mura'iyan qawaida nutski hamzatil wasl. Ya. Iqra bacalah apa yang ada berikut ini mura'iyan dengan memperhatikan qawaid kaidah-kaidah ya nutsk pengucapan dari hamzatul wasl. Taib. Nah, ana akan berikan waktu teman-teman untuk memberikan harokat ya dan latihan untuk membacanya. Silahkan kemudian dikerjakan dulu, dikasih harokat dulu. Nah, kemudian kalau mau diartikan dulu, biar mudah. Nanti kalau sini sudah akhir ini, halaman 32 terakhir, nah maka kita akan bahas ulang dari bab pertama sampai bab kelima. Ini kalau tidak salah bab kelima, pelajaran kelima ini kita selesai. Muhammadin Di sini. fi Silahkan diharokati terlebih dahulu apa yang ada di kitabnya sehingga nanti bisa mudah dibaca. Baru setelahnya kita murojaah. Tajri. Wabnu Hamidi ya Awas, pusing nanti. Ayat qalun. Wasmul. Wasmul fil tabibi. hindi Mas'ud. fil hindi Masmur rajul. Masmur rajuli. kharaja kharaja ibnu Aina ibnu. Pusing nanti. Siapa nih namanya dedeknya? Oh iya. ibnu Anak bin wazir. bibi man salah Ya. Kita tunggu dulu yang lain biar minal baiti Masmur rajul. zahaba ibnu Masmur rajul. zahaba ibnu Ismu ini mudhaf. Mudhaf ilaih rajul. rajari ila Siapa nama laki-laki itu? info ila suk Siapa nama laki-laki? Ibnu ila man suk anta? ila suk Anak laki-laki siapa kamu? Anak kamu. Azil. ini pasti paketnya anuan nih. COD. COD. Nggak ada yang berani. Gila aja. Makanya dia nggak mau naruh.
Itu pusing nanti. Sini, di sini aja ngikut, Asmul ikut rajul. ajar sini. Rajul. Hmm, Ibnu. nggak apa-apa sini. An. Sini dedenya sini. Ikut duduk sini. Mau, mau enggak? An. Hah? Apa sini? Tep. An-nadanu. Hmm, Waziri. pusing kan? Nanti pusing loh. Tip, Rokmul Awal, man yaqra lana, siapa yang mau baca untuk kita? Tafadhal Ibu. Din? Ah, Lakin fil Iraqi Iraqi. Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Mumtaz. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Tarjim, anaknya Di Irak dan diterjemahkan di India. Yang di ya India. Oke, taib yang di Zoom. Tafadhal, Rokmusani. Ustaz. Taib, tafadhal. Mufti Nabila. Kharaja banut tayyib. Kharaja banut tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Terjem. Anak dokter itu keluar dari rumah. Kharaja artinya keluar, telah keluar ya. Ibnu tabib artinya anaknya dokter ya, dari rumah. Telah keluar anaknya dokter dari rumah atau anaknya dokter telah keluar dari rumah. Untuk terjemahan teman-teman silahkan menggunakan bebas ya. Anak boleh menggunakan kata kerja yang baku yang ada di Indonesia SPOK dimulai dari subjek atau bisa dimulai sesuai diterjemahkan sesuai dengan apa yang ada di kitab ya, satu persatu. Yang penting artinya ya mirip-mirip lah, tidak akan terlalu jauh. Tip Rokmus Salis yang ada di sini di kelas. Nah, tafadhal Ibu. Zahaba banu tajiri ila suqi. Nah, oke. Tafadhal diterjemahkan. Dagang itu Pergi. pergi ke Anak pedagang itu. pergi ke pasar. Iya. Dahaba benu tajiri. Nah, itu ada dua alif. Ada tiga bahkan. Ada hamzatul wasl itu ada tiga. Yang pertama di ibnu. Kemudian di at-tajir. Kemudian di asuk. Dan ini semuanya termasuk hamzatul wasl. Ya, yang di alif lam. Apa alif lam apa ini? Alif lam samsiah semua atau alif lam samsiah semua? Ini adalah alif lam samsiah semua. Makanya kalau dibaca ini dahaba benut tajiri ilas suki. Jadi dibaca semua tanpa ini di sini tidak hamzatul wasalnya tidak dibaca. Nah, tidak dibaca. Tapi boleh nggak kalau kita baca ini? Boleh sebenarnya. Dahaba ibnut tajiri ila asuki. Itu juga boleh. Tapi ya itu kalau bacanya pisah. Baik, yang nomor 4 yang di Zoom, Ana tafadhol. Ustaz, Ana. Silahkan. Ya. Varian Ismul muhandisi Faisolun wasmut tabibi Mas'ud. Tobibi, Tabibi Mas'udun. Mas'udun. Iya, Mas'udun. Terjem. Nama insinyur adalah Faisal dan nama dokter adalah Mas'ud. Iya, nama dokternya adalah Mas'ud. Oke, Mas'ud. Tip. Nomor 5. Yang ada di sini, ini gampang. Langsung. Apa? Nah, tafadhal. Basmul rajuli. Artinya? Apa nama? Nah, bukan apa, tetap diartikan siapa?
Masmur rajuli. Masmur rajul. Masmur rajuli, siapa nama laki-laki itu? Mm-mm. Oke. Nomor 6. Nah, Ustadz, Tafadhal. Ibnu man anta ana Anta banu wa ana banu wazir. Ana bnul ya waziri waziri. 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 Wazir menteri. Siapa anak itu? Wazir menteri. Hah? Saya anak Anak menteri. siapa kamu? Saya anaknya. Saya anak menteri. Oke, anaknya menteri. Masya Allah ya. Ya, anaknya menteri. Alhamdulillah. Nah, wazir artinya menteri. Menteri. Baik. Nah, ini ada pembahasan ringkas tentang ini kalau al-kalimatul jadidah, teman-teman sudah bisa lah ya. Ar-Rasul, al-Am. Ya, al-Am artinya paman dari apa? Dari ayah. Ya, ini yang dapat warisan ya. Asyari' artinya jalan, muhandis, Insinyur, insinyur, Ka'bah, khal, paman dari ibu. ibu. Nah, kalau nanti bibi ya tinggal ditambahkan tak saja amah dengan kholah. Ya. Mughlaqun tertutup, isim nama hakibah, Tas, tas tahta ya, di bawah. Di atas. di bawah. Di Nah, bawah. tahta di bawah. Fauqa yang di atas nanti. Al-ibn anak, sayyarah Mobil. mobil, hunaka Di sana. di sana. Nah, ini dia kata-kata yang baru yang kemudian teman-teman dapatkan di buku. Nah, ini contoh mudhof dan mudhof ilaih yang kemarin baru kita pelajari dan tadi juga. Saya rotul mudarrisi. Artinya apa? Mobilnya guru. Sayyarahnya mudhof mudarrisnya mudhof ilaih. Dan teman-teman yang perlu teman-teman ingat bahwa mudhof ini dia boleh harokatnya macam-macam tergantung kedudukan dia di dalam sebuah kalimat. Kan tetapi untuk mudhof ilaih dia pasti majrur, dia pasti majrur. Ya, dia pasti majrurun. Nah, makanya dengan kasrah. Adapun mudhofnya tidak mesti dhammah, tergantung kedudukannya dia nanti dalam sebuah kalimat. Oke, itu dia sampai di sini. Ini di bab yang kelima. Ya, di bab yang kelima. Duduk. Nah, silahkan kemudian teman-teman kita akan murojaah sampai ke dari bab yang pertama sampai bab yang kelima. Ada waktu setengah jam insya Allah. Nah, kita akan ulang dari bab pertama sampai bab kelima. Dan ini yang akan kita jadikan UTS, bahan untuk UTS. Kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi mah nggak usah. Gampang, nggak usah pakai kisi-kisi. Isinya banyak kayak ini jangan kaget. Enggak, insya Allah bisa. Karena cuman yang seperti ini, hada, man, hada, gitu-gitu saja, gampang. Kadang nggak teliti Ustaz. Oh, jadi kebanyakan teman-teman itu mikir kalau misalkan ujian itu berat gitu ya. Padahal sebenarnya ujian itu ya hanya sekedar evaluasi saja, bukannya yang berlebihan seperti apa gitu ya. Ini hanya sekedar kalau anak evaluasi itu bukan anak jadikan patokan untuk menilai. Jadi kan kita juga nggak resmi ya, artinya bukan yang kayak di sekolah yang nilainya memang harus bagus seperti itu. Tidak. Tapi kan kita murni memang mau belajar kan seperti itu. Untuk duduk di sini, Ya. untuk yang ada di rumah juga itu kan murni memang belajar. Nah, jadi untuk evaluasi ini sebenarnya bukan pengaruh nilai. Jadi kita nggak perlu mikirin nilai saya berapa, nanti lulus atau enggak. Karena memang nggak ada kewajiban untuk seperti itu. Hah? Nilai jelek malu? Enggak. Itu tandanya
Kalau misalkan nilainya mendapatkan nilai yang kurang dari yang semestinya ya, misalkan seperti itu, berarti tandanya harus giat lagi belajarnya. Sudah itu doang. Sampai titik sampai situ. Tidak perlu malu, tidak ini karena memang ya tergantung kita. Makanya niatnya itu kan memang untuk menuntut ilmu ya sudah seperti itu saja cukup. Ya. Adapun dapat nilai yang kurang baik, berarti kita bilang kita anggap bahwa itu jadi apa ya? Jadi bahan kita untuk apa? Untuk lebih giat lagi belajar. Nah, jadi tidak perlu rumit lah, insya Allah mudah. Kalau misalkan memang harus dikasih nilai, anak kasih nilai semua 100 insya Allah. Karena memang buat apa menyusahkan orang gitu. Ya, jadi ini apa tujuan evaluasi itu bukan untuk menilai ya, seseorang, tapi untuk mengevaluasi ke anak sendiri sebenarnya. Lebih ke gurunya ya. Gurunya bisa nggak gitu kan sebenarnya. Ngajar kan gitu sebenarnya. Tapi teman-teman ini yang bab pertama kita bab hada, insya Allah hada itu kita gunakan untuk apa? Sesuatu menunjukkan sesuatu yang mufrad. Nah, kemudian qorib dekat, kemudian mudzakkar. Jadi ada 3 hal ya yang kita tunjukkan yaitu untuk hada itu sesuatu yang tunggal mufrad ya tidak bisa untuk yang dua. Kalau ada 2 orang laki-laki maka nggak boleh pakai hada ya. Kemudian kalau 3 apalagi nggak boleh. Jadi hada itu digunakan untuk satu dan dia untuk ditunjukkan kepada kata yang mudzakkar. Laki-laki. Saat ini masjid nggak ada laki-laki atau perempuan, iya, tapi dia dimasukkan ke dalam laki-laki. Tandanya adalah tidak ada tak marbutoh. Untuk saat ini, kalau ada tak marbutoh maka dia perempuan. Seperti itu. Misalkan Perempuan. sabu rotun papan tulis ada tak marbutohnya, berarti dia muannas gitu. Saya rotun tadi mobil itu, maka dia masuk ke dalam muannas. Maka tidak boleh pakai hada. Kalau hada saya rotun, itu salah pasti. Hada saya rotun, maka itu pasti salah. Kemudian masjidun kolamun. Nah ini kemudian ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma hada apa ini? Nah, Salah. kemudian ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Afwan Oh, Ustadz tadi oh, menjawab. oh iya iya, oh menjawab. Kirain ada yang mau ditanya. Tip, ahada baitun. Itu di situ fungsinya untuk istifham, untuk bertanya ya, untuk bertanya. Artinya apakah ya, sama dengan hal. Jadi ada yang pakai ada yang pakai hal. Ya, keduanya sama. Tapi hal itu lebih resmi dibandingkan a. Jadi di kitab ini memang kadang campuran ini, ada yang pakainya amiyah, kadang ada yang pakai fusha. Cuman hal itu lebih resmi daripada a. Jadi hal itu resmi, dipakai digunakan untuk bahasa yang resmi. Kalau a ya tidak terlalu resmi. Ya. Jawabannya kalau dia benar pakai naam, kalau jawabannya tidak pakai la. Hanya Lah, saja kalau La. pakai la maka kemudian tidak kita kita harus eh, berikan yang benar. Misalkan ahada baitun la hada masjidun. Misalkan seperti itu. Kita berikan kata yang benar. Adapun kalau dia jawabannya naam saja maka tidak perlu di diperjelas karena sudah pasti sama. Ahadza baitun na'am, boleh seperti itu saja. Cuman karena kita belajar ya digunakan jadinya. Taib untuk mufradat ada yang kesulitan di pelajaran yang pertama kira-kira? Ngapalin tulisannya aja, Kak. Hah? Ngapalin tulisannya. Oh iya, itu dia makanya. Kalau kemudian anak pakai Google Form itu kan kita ngisinya harus pakai bahasa Arab. Pertama, dia ngetiknya itu belum tentu semuanya bisa pakai ini dan kemudian juga belum tentu nanti awas kejedot kejedot ya sayang sini sini ayo ya oh ya ini mau nggak apa-apa nggak apa-apa
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa, insya Allah. Tuh, jadi gitu. Kalau dia pakai ahada baitun, nah ini ahada baitun, ahada miftahun. Nah, kalau pakai Google Form nanti kesulitan sudah lah mikir tulisannya bentuknya seperti apa gitu kan ya. Ditambah harus ngetik lagi. Nanti malah nggak jadi ulangan. Tapi kalau misalkan ini insya Allah ulangan. Makanya kemudian ada pilihan ganda juga ya. Tapi pilihan gandanya hanya 10. Selebihnya nanti ada kayak sedikit saja tes pemahaman gitu. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Teman-teman anak kira ya 10 menit kelar itu. 10 menit, 15 menit sepertinya iya mudah. Semenit Ustaz kelar. Coret-coret. Nah, iya jadi jangan ya di sini saja ya. Nanti tetap Ana datang ke sini. Nah, kalau yang nggak bisa datang ya nanti Ana kirim lewat PDF. Teman-teman tadi langsung ngisi jawabannya saja. Yang di Zoom nanti bisa langsung isi jawabannya saja dan difoto ke Ana. Itu cukup seperti itu. Atau mau di Zoom semua? Kalau di Zoom semua, hah? Takutnya kita ini Enakan datang. Ya, yang datang boleh. Makanya kan itu. Karena sekedar nanya, kalau ada yang datang, alhamdulillah, Ana juga akan datang insya Allah dan Ana berikan soalnya. Ana, hah? Lihat kamus? Gak usah lihat kamus, bisa. Gak usah lihat kamus, bisa insya Allah. Boleh tanya, nanti dikasih itu minimal pertanyaan. Yang di Zoom Insya Allah. jawabannya kirim ke grup ya Ustaz. Kirim ke pribadi Ana juga, nggak apa-apa. Ke pribadi saja, jangan ke grup nanti. jadi ujian dan nggak kondusif Oh iya, iya. di luar. Jadi nanti kalau misalkan itu berapa kira-kira yang biasa datang? Sekitar 5 sampai 10 orang ya. Nanti Ana printkan 10 saja lah. Ana printkan sekitar 10-an orang nanti ya yang biasa datang ya insya Allah. Nanti List aja Ustaz kali ya. oh boleh di list saja juga. Nanti tinggal bisa kita berikan. Sama Iya. yang bisa hadir. Yang bisa di Zoom ya. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya kan seperti itu kan. Enak. Jadi demikian. Nah, itu yang kalau yang ini gampang udah. Nah, untuk itu di man itu untuk digunakan yang berakal. Jadi man hadza siapa ini karena yang ditunjukkan kepada seorang anak atau seorang dokter dan dia berakal kan gitu ya. Maka menjadi menggunakan man. Tidak menggunakan ma. Nah, seterusnya seterusnya ya paling cuman kosakatanya saja sepertinya yang teman-teman mungkin masih agak bingung dan tulisannya antara himarun, hisonun. Nah, itu dia. Teman-teman, ketika belajar bahasa Arab itu juga akan mempengaruhi bacaan kita di Al-Qur'an seenggaknya. Kenapa? Ketika belajar bahasa Arab itu sangat mempengaruhi bacaan Al-Qur'an karena kita akan pengaruh sekali panjang pendek dan kemudian apa? Huruf, makhorijul huruf. Karena kalau misalkan makhorijul huruf kita pas kita ucapkan itu salah, yang ada di pikiran kita itu pasti salah tulisannya. Contoh misalkan hisonun, kita baca hisonun seolah-olah dia kho, maka nanti ditulis kho betul. Salah ya Ustaz. Iya. Makanya kemudian orang yang belajar bahasa Arab ya paling enggak makhorijul hurufnya kalau salah-salah dikit ya bukan yang lahan yang jali ya yang kelihatan gitu kan ya. Ya. Ya, ya maka insya Allah dia pasti bisa itu. Kalau yang belajar bahasa Arab biasanya seperti itu. Karena itu pengaruh sekali. Ya, pengaruh sekali. Karena nanti dulu itu kalau belajar bahasa Arab kita sekaligus ada di dikte. Kalau sekarang nggak tahu, kan sekarang nggak ada ya kalau anak-anak belajar bahasa Indonesia itu kan. Nah, belajar bahasa Arab itu di dikte kita. Ustadznya ngomong kemudian kita tulis disesuaikan dengan hah? Iya, enggak. Tidak, tidak. Karena kalau belajar dikte itu tadi harus belajar qawaid imla, artinya tata cara penulisan dan kita memang belum belajar itu.
Saya juga Pak Ustadznya. Kita kayak ngebatik ya. Nah, Iya, kita itu berarti kita perhatikan betul huruf yang diucapkan sama harokat sama panjang pendeknya gitu ya. betul, betul. Itu jadi banyak sekali yang harus diperhatikan apa yang diucapkan gurunya. Ya, jadi seperti itu. Dan itu pengaruh ya dari segi bacaan nanti ke bacaan Al-Qur'an. Jadi teman-teman dulu waktu Ana belajar bahasa Arab ini di pondok itu ya. Karena Ana belajar setelah SMA. Ana SD, SMP, SMA umum. Kemudian masuk SMA, setelah lulus SMA kita masuk Mahat Ali namanya. Benar-benar nol sama sekali nggak bisa baca bahasa Arab ya, baca Quran juga sama sekali ya istilahnya kurang lah. Ya, panjang pendeknya sama seperti itu kurang baik ya. Kemudian ketika belajar bahasa Arab itu memang ada perubahan yang besar sekali. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, dulu ya ditekan sekali kalau di pondok itu bisa bahasa Arab karena gurunya mulai dari awal sampai akhir hanya ngomong bahasa Arab, tidak pernah ngomong bahasa Indonesia. Dan kita yang nggak tahu apa-apa sampai kitabnya saja semua pakai bahasa Arab, ya kita minta dipilihkan itu kitabnya saja. Karena kalau ingat itu suka ketawa, karena kitab saja di jadwalnya kan bahasa Arab. Hari Senin itu apa-apa-apa gitu ya. Itu kan saking bingungnya ini apa ini hari Senin ini kan gitu. Itu dipilihkan. Ya, seperti itu. Tapi sekitar 2 bulan, 1 bulan pertama kita udah lumayan bisa memahami. Tapi ngomong belum. Tapi sekitar 2-3 bulan baru mulai bisa. Adapun susunan kata memang harus belajar ilmunya gitu. Jadi kalau sekedar ngomong, insya Allah mudah. Tapi kalau ngomongnya itu sesuai dengan susunan kata yang benar, maka ya itu harus ada ilmunya, harus belajar lagi. Seperti itu. Jadi kalau belajar itu berarti asalnya itu dari bahasa Arab dulu atau tahsin dulu nih? Ini dua-duanya sebenarnya, Dua-duanya karena ya? dua-duanya penting gitu. Berhubungan ya. Karena berhubungan nanti. Insya Allah berhubungan sekali. Tahsinnya penting juga. Bahasa Arab ya penting. Cuman kan kalau kita nih, kan kalau teman-teman yang di apa? Kalau di pondok karena pasti memang begitu semua kan ya. Dia belajar bahasa Arab juga, belajar tahsin juga sama ustadznya, semuanya jadi satu. Tapi kan kalau kita ya tinggal nanti teman-teman lihat kira-kira memang anak itu sekarang itu fokusnya kemana. Karena memang nggak bisa semuanya dipelajari. Mungkin ya keterbatasan waktu kan gitu. Ya silahkan itu mah bebas aja. Tapi semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting belajar ilmu belajar ilmu dunia aja kita sampai bertahun-tahun kan gitu. Belajar ilmu akhirat 1-2 tahun sudah bosen, nah itu bahaya kan gitu. Maka sama teman-teman, anak ngajar juga di tempat lain juga sama. Sudah ada yang berusia juga, nggak apa-apa. Ya. Belajar itu kan nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Santai saja. Sampai kapan juga nggak usah diinikan. Saya harus bisa 2 tahun. Itu kan rencana manusia. Asal belajar mah sampai kapanpun ya silahkan. Ya. Oh, enggak. Justru anak ada yang sampai sekarang itu, ada sampai sekarang itu masih ngajar. Sampai 3 orang doang, karena ngajar online juga itu kan. Tadinya di sini juga sama kayak teman-teman ngajar. Terus lanjut sampai mau itu sampai 3 orang itu. Itu tuh belajar nggak apa-apa online saja. Jam berapa saat gitu. Sunatullah ya, Ustaz. Nah itu belajar bahasa Arab itu sunatullah itu muntaber, mundur tanpa berita. Berita. Itu begitu. Tapi nggak bahasa Arab saja, semua itu begitu. Hanya saja memang porsi bahasa Arab itu lebih besar karena kelihatan wah susah nih belajarnya gitu. Tapi teman-teman perlu diketahui ya kalau semakin susah berarti semakin kita belajar. Artinya kita naik level. Tapi kalau yang gampang terus ya cuman itu aja. Dursulugo jilid 1 selesai itu. Habis itu besoknya ulang Dursulugo jilid 1 nggak naik-naik level itu. Iya kan gitu ya. Selama ini paling gitu. Karena nggak ada kelas berikutnya. Karena kelas berikutnya sudah tinggal 1-2 orang. Jadi nggak ada. Tapi mudah-mudahan di sini istiqomah lah. Karena itu ahabul a'mal ilallah ya. Jadi amal yang paling Allah sukai itu. Adwamuha wa in qalla itu ya adwam itu dawam terus menerus walaupun cuman sedikit. Kita belajar 1 halaman 2 halaman sehari insya Allah itu jadi kebaikan.
Nah, ini yang bab kedua ini dzalika itu lau untuk yang jauh ya, tapi adapun yang lainnya sama. Jadi kalau dzalika itu ba'idun sesuatu yang jauh dan dia untuk mufrad tunggal dan dia mudzakkar. Jadi sama. Ya, ini hampir sama semua dengan yang tadi penggunaan penggunaan la ya atau na'am. Nah, itu sama semua. Nah, kita bisa pakai gabungkan hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Bisa digabungkan. Kenapa? Karena mudarris itu bisa jadi dekat dengan kita, sedangkan dzalika imamun, imam itu jauh dari kita. Nah, itu juga bisa. Hajarun, labanun, sukarun. Nah, ini paling mufradatnya yang teman-teman harus perhatikan. Nah, untuk yang pelajaran yang ketiga ada nakiroh dan ma'rifah. Ya, kalau nakiroh itu umum, ya. Sesuatu misalkan buku, kitabun gitu ya, buku. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini nggak ada, gitu. Nggak ada padanannya gitu, nggak ada kesamaannya. Nah, kalau di bahasa Arab itu baitun dengan al-baitu itu berbeda. Kalau artinya sama, kalau di bahasa Indonesia artinya tetap rumah. Tapi kalau baitun maka mencakup seluruh rumah. Ya. Tapi kalau al-baitu rumah itu rumah yang khusus, yang kita tunjuk kah, yang kita ketahui bersama gitu kan ya. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada kalau nakirah itu umum, kita bilangnya umum. Sedangkan al-baitu dia khusus, sudah diketahui bersama. Ya, al-baitu ma'rifah dia khusus. Nah, ini perbedaan ketika kita memakai nakirah dan ma'rifah itu untuk membedakan. Misal kita bilang nih, di di meja ini tertinggal pulpen, di meja ustadz itu tertinggal pulpen. Ya, maka kemudian ini kita bilang kolamu al ustadi dengan kolamu ustadin. Jelas nggak? Jelas. Kolamul ustadi dengan kolamu ustadin. Sama nih ustadz juga. Apa beda yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama ada alif lam, yang Yang kedua pertama ustadznya sudah Yang pertama diketahui, ya sudah tahu terus ustadznya. yang kalau kedua kedua Ustadz Ya, yang ustadznya bukan wilayah. diketahui. iya, ini semuanya mudhof ilaih, teman-teman. Ya, apa bedanya? Yang bedanya tadi sudah ada yang menjawab di situ. Qalamul ustadzi, yang pertama ini ustadznya sudah diketahui. Pulpennya ustadz yang itu. Tapi kalau qalamu ustadzin, pulpennya ustadz, tapi ustadznya tidak diketahui sampai sedemikian itu gitu. Ada. Ya, jadi ada gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh ini bukunya Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Fadila. Oh ini bukunya Ustadz. Ustadz siapa? Nggak tahu. Yang masuk sini banyak soalnya tadi Ustadznya. Ada 3, ada 4 Ustadz gitu kan ya. Ini bukunya Ustadz siapa ya gitu. Maka Ustadznya tidak diketahui. Tapi kita tahu itu bukunya Ustadz. Hanya saja Ustadznya tidak diketahui. Nah ini bisa kita bedakan dengan cara yang demikian gitu. Berarti Jadi itu bisa disebut juga yang al ustad itu nakiro, Eh, apa Makrifah, yang ustad itu nakiro. nakiro ya. Iya, Oh, sama. Seperti itu. Kenapa dia deh? apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara nakiro dan makrifah. Itu perbedaan yang mendasar sekali. Di Al-Quran itu seperti itu. Nah, misalkan di Al-Quran tadi, khuliqal insanu do'ifa, diciptakan manusia. Nah, karena pakai dia alif lam, maka semua manusia masuk ke dalam ini. Ya, jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan doif, dalam keadaan lemah. Itu kan ma'rifah tuh. Semua manusia tuh. Manusia manusia yang itu, semua manusia yang masuk ke dalam manusia kan dia bilang seperti itu. Itu alif lamnya istighraqiyah nanti, menyeluruh. Nah, nggak ada manusia yang kemudian lahir langsung jadi kuat kan gitu kan. Semuanya lemah.
Nah, ini contohnya dan ini juga ketika di sini kita masuk ke dalam pembahasan mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Awalan, khobar adalah keterangan dan mubtada bisa seperti al-qalamu ini mubtadanya, maksurun ini khobarnya. Artinya apa? Patah. Al-babu maftuhun, al-waladu jalisun. Nah, tinggal kita berikan keterangan tuh. Misalkan kita ketemu air al-ma'u, ya tinggal kita bilang airnya panaskah atau airnya dinginkah, airnya kemudian enakkah, gitu kan ya, bisa seperti itu. Kita ketemu buku al-kitabu, tambahannya bisa apa? Khobarnya bisa apa? Baru, boleh apa baru? Jadi idun. Kemudian apa lagi? Buku baru, al-kitabu jadi idun. Kemudian apa lagi? Kalau ketemu buku, kita tambahkan apa? Bukunya gimana gitu. Bukunya baru, oke. Alkitabu jadi idun. Nah, kemudian apa lagi? Oke. Lama, apa lama? Kodimu. Kodimun, oke. Kodimun. Kodimun, nah ini nih, ada lama nih. Yang ini apa? Oh, iya. Ini lama. Kodimun, oke. Apa lagi? Bisa aja yang lain. Hah? Bukunya tipis, apa tipis? Apa, ayo? Sakit. Rokik. Nah, kalau sakil berat dia. Boleh juga bukunya berat, sakil. Kalau udah tipis masih itu ringan beda ya? Khofif, ya khofifun, khofifun, ringan. Nah, tipis, ringan, rokik, khofif kan gitu ya. Apalagi ya yo, Punya banyak. bukunya banyak. Kotor, Apa banyak? Kathirun gitu. Apa tadi yang di Zoom? kotor, kotor. Kotor, apa kotor? Wasifun. Wasifun. Iya gitu. Jadi eh kalau khobarnya atau keterangannya ya bebas. Bukunya rusak, maksurun. Bukunya terbuka, maftuhun. Bukunya tertutup, muglakun. Nah, itu. Bebas, teman-teman mau buat seperti apa. Jadi, tidak dibatasi kalau untuk yang mubtada dan khobar, tergantung teman-teman buat kalimatnya seperti apa. Enak kan seperti itu. Jadi, kosakata itu semakin kita pakai, semakin bertambah. Tapi semakin kita tidak pakai, karena ingatan itu akan berkurang. Ya, perharinya itu ingatan itu kita mulai berkurang. Apa yang kita pelajari hari ini, besok itu sudah tidak komplit. Dan besok pas Jangan. muncul Kalau mau kelas, iya. sambil ini. Jadi kalau seperti itu begitu. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari hari ini belum tentu sama dengan yang besok atau yang itu yang sudah kita pahami gitu. Maka paling enak mudah, paling mudah itu kita murojaah. Apakah murojaah harus setiap hari? Ya nggak mesti juga sih ya. Ya artinya ketika ada waktu teman-teman gunakanlah untuk murojaah. Anda pikir sekarang kalau pegang HP ya bisa digunakan untuk membaca. Ya, karena kalau bawa-bawa buku tuh kadang-kadang ribet lah. Kadang ketinggalan di mana gitu. Kecuali yang memang sudah ada bukunya. Tapi kalau sekarang lebih enak karena udah ada HP dan bisa masuk PDF di sana, itu biasanya Anda menggunakan HP. Ya meskipun nanti dianggap main HP mulu gitu. Iya. Ya sama anak-anak kan seperti itu. Iya. Main HP mulu katanya gitu. Jadi Padahal sebenarnya bukan baca ya. Nanti tinggal nih orang baca gitu. Biasanya anak-anak seperti itu. Ini yang ketiga sama ya ini tentang alif lam dan mubtada dan khobarnya ini sama juga. Insya Allah mudah. Kemudian ada ini alif lam samsiah dan alif lam Komariah. Ya nggak usah dihafalin ya. Tinggal teman-teman dibaca. Alnya dibaca nggak? Kalau alnya dibaca Komariah. Kalau gabung ke kata setelahnya, yaitu Samsiah. Insya Allah kalau sering baca Quran nggak perlu pakai ini alif lam Komariah atau Samsiah. Otomatis. Otoma, otomatis dengan sendirinya. Karena memang bahasa Arab itu sebenarnya sudah mendarah daging loh. Di orang Indonesia itu bahasa Arab sebenarnya sudah mendarah daging. Cuman penggunaannya saja yang memang tidak digunakan gitu. Aslinya dari kecil kita belajar bahasa Arab. Belajar hijaiyah, huruf hijaiyah itu belajar bahasa Arab sebenarnya itu. Belajar baca Al-Quran itu belajar bahasa Arab. Cuman kemudian menggunakannya.
Kalau orang dulu enak di masjid itu, di masjidnya sudah kayak pondok. Hari ini belajar fikih, hari ini belajar hadis, kan seperti itu. Tapi kan kalau sekarang ya kalau mau belajar seperti itu ya ke pondok, kan biasanya demikian kan gitu. Kalau dulu bahasa Arab ya memang belajar di sana. Ya di surau-surau di masjid-masjid itu. Ini dia yang keempat. Nah, ini huruf jar. Ada fi, ada ala. Kemudian kita kemarin juga sempat mempelajari domir juga ya. Ini kita pelajari ada domir huwa dan hiya yang baru kita pelajari. Ya, huwa dan hiya. Kemudian ada nama laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaannya laki-laki ditanwin dan perempuan tidak boleh ditanwin kecuali yang 3 huruf untuk perempuan. Kalau 3 huruf maka ditanwin. Ada min, ada ila, ini untuk huruf-huruf jar dan sebenarnya huruf jar lebih dari ini ya. Tapi yang kita baru pelajari ada 4. Nah, ya untuk kaidah insya Allah cukup lah. Teman-teman sudah pelajari, tinggal yang Anda pikirkan adalah mufrodat atau kosakata. Dan mufrodat, ya. Jadi kalau teman-teman itu paling penting itu penguasaan kita kepada mufrodat. Adapun kaidah mubtada kah khobar kah sebenarnya itu belum terlalu penting untuk dipelajari. Ya kecuali yang memang kayak gini untuk awal sedikit-sedikit saja. Tapi kalau untuk belajar full ya maka itu belum terlalu penting. Kenapa? Karena kalau tidak punya mufrodat tidak ada yang bisa dibuat untuk jadi bikin kalimat kan gitu ya. Kita mau buat kalimat atau bikin kalimat dengan mufrodat apa? Dengan kosakata apa kalau kita tidak punya mufrodat? Maka sebenarnya fokus kita di Durusul Lugha jilid 1 ini rata-rata itu adalah kebanyakan mufrodat kosakata. Nah, itu yang paling penting. Jadi dengan mufrodat, insya Allah teman-teman nanti mudah. Ya fokusnya di mufrodat dulu, diperbanyak mufrodat. Dengan memperbanyak mufrodat nanti bisa kok disusun katanya sedikit demi sedikit. Dan selesai insya Allah sampai bab ini. Nah, ini bab 5 tadi tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kayaknya Oh, esainya gampang. Nanti kan misalkan rumah. Iya, misalkan rumah gitu ya. kode Enggak, baca saja. Cukup insya Allah. Jadi, ya, oh ya, nggak apa-apa. Jadi kan misalkan kita bilang mahada, misalkan kemudian anak tulis karena kalau gambar kan nanti banyak kertas gitu. Anak tulis rumah, maka tulis hada baitun, misalnya seperti itu. Hal yang mudah insya Allah, bukan hal yang susah. Justru kalau dari sekarang anak buat susah, nanti nanti teman-teman malah nggak mau belajar. Nanti teman-teman nggak mau belajar. Nah, jadi nggak, insya Allah nggak mungkin anak buat susah. Insya Allah, ya ah, dasar. insya Allah anak buat gampang. Dengan demikian teman-teman akan terpacu. Ya, insya Allah bisa nilainya 100 semua. Amin. Jadi kalau nanti bisa selesai cepat, bisa langsung diperiksa insya Allah. Ya, jadi teman-teman bisa langsung diperiksa. Berarti waktunya tetap sampai setengah tuh gitu. Ya mudah nanti kita lihat kalau misalkan memang lebih cepat ya nggak apa-apa. Kebetulan juga itu minggu ketiga memang. Jadi anak bisa juga lebih cepat. Sudah Ya. selesai belum duluan. Boleh, lah sudah selesai bisa pulang duluan. Ya. Tapi kalau ini nanti biar anak periksa dulu aja nanti bisa anak berikan langsung. Iya untuk belajar seperti itu. Jadi jangan terlalu ingat jangan terlalu susah ya memikirkan hal ini. Jadi ujian ini bukan ujian macam-macam. Ini ujian biasa saja teman-teman untuk ngetes. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan ya. Pada hari ini, Ana harapkan teman-teman murojaah semua di rumah diulang lagi. Dan kalau memang ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan. Silahkan WA di grup ya, sehingga yang lainnya juga akan mendapatkan
faidah dari jawaban. Nah, jadi Ana insya Allah akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan WA di grup. Nanti insya Allah Ana akan jawab. Ya, insya Allah seperti itu. Tapi Ana cukupkan kegiatan belajar kita pada sore hari ini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa iyyakum warahmatullahi wa wabarakatuh. jazakumullah